ini belum tentu ada ya, adanya benjolan pada tulang belakang yang disertai nyeri. Nah, ini biasanya terjadi kalau udah ada gibus biasanya. Tapi kalau dia pada stadium awal dan belum ada gibus, belum tentu adanya benjolan pada tulang belakang. Kemudian gejala-gejala TB ini nggak selalu ada. Jadi biasanya kasus-kasus spondilitis TB yang ada disertai dengan gejala-gejala TB, misalkan pasiennya kayak batuk-batuk, kemudian penurunan berat badan, itu tuh cuma 40% aja, sisanya tuh enggak. Nah, terus kita harus tahu dari mana nih pasiennya ini spondilitis TB. Nah, jadi ketika kita menemukan adanya kasus paraparesis, rasa kebas, baal, gangguan defekasi atau miksi yang sifatnya itu adalah jadi gimana ya, perburukannya tuh cepet gitu. Misalkan awalnya dia hanya nyeri pinggang doang, tapi terus ntar 3 hari kemudian pasiennya nggak bisa gerak. Pasiennya tiba-tiba kesakitan, skor nyerinya itu bisa sampai 8. Jadi kayak perburukannya tuh cepat gitu. Sifatnya tuh walaupun secara penyebarannya itu kronik, tapi kalau kita ngomongin gejalanya itu bisa akut sampai subakut gitu. Jadi kemudian kita cek dari laboratoriumnya juga, itu juga ada kecurigaan ke arah infeksi juga. Nah, itu kita harus curiga ke arah spondilitis TB. Sama ini, khasnya spondilitis TB itu dia adalah low back pain-nya itu menjalar ke perut. Nah, gitu. Dia sifatnya nyari pinggangnya menjalar ke perut. Itu kita harus curiga juga ke arah spondilitis TB. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya bisa kelainan bentuk tulang belakang, kemudian pernafasan cepat, infiltrat paru akan terdengar sebagai rongki gitu ya. Adanya abses paravertebralis yang dapat teraba. Kemudian pada pemeriksaan neurologis bisa adanya gangguan fungsi motorik, sensorik maupun otonom. Kalau kelumpuhannya udah lama bisa terjadi atrofi yang biasanya bilateral. Kemudian pada pemeriksaan laboratoriumnya, nah ini leukositnya bisa normal atau meningkat sedikit. Nah, tapi biasanya kalau kita cek diff count-nya, biasanya monositosis. LED itu pasti meningkat karena ini menandakan adanya inflamasi. CRP ini dia juga menandakan adanya infeksi. Nah, pada beberapa pasien, pada sebagian besar pasien itu bisa ditemukan uji mantoxnya positif. Nah, untuk pemeriksaan yang paling menunjang biasanya untuk diagnosis dini spondilitis TB itu pemeriksaan radiologinya. Nah, ini ya, kalau sebenarnya kalau ronsen doang sih nggak begitu kelihatan, tapi biasanya pada stadium awal kita bisa lihat nih adanya destruksi tulang kayak gini nih. Ini kan tulangnya udah mulai hilang nih, udah mulai keropos. Nah, ini merupakan tanda gejala awal spondilitis TB. Nah, kemudian ini ya adanya erosi. Nih, jadi tulangnya nih bentuknya nggak utuh. Ada fraktur kompresi ya, gitu. Nah, beberapa kasus bisa terlalu kelihatan nih. Nah, ini nih ada abses nih, abses paravertebralis yang bulat ini. Ini adalah abses. Jadi kumannya membentuk abses, isinya nanah. Nah, abses ini juga dia dapat menekan dari kanalis finalisnya. Nah, ini gibus nih, bentuknya udah aneh. Kalian kalau lihat vertebra bentuknya kayak gini, udah langsung ini sebutin gibus namanya. Nah, ini ada penyempitan juga ya dari kanalis vertebralisnya. Kemudian ini untuk CT scan. Kalau CT scan biasanya untuk melihat ke arah tulangnya sih. Paling bagus tuh MRI. Tapi ini kalau CT scan tuh biasanya kita bisa lihat nih ada fraktur kompresi ya sama lesi litik. Nah, ini ada abses juga bisa kelihatan. Nah, ini ada destruksi ya pada potongan aksial kita bisa lihat. Sama ini yang jendol ini ada abses. Ini juga. Nah, yang paling bagus ini adalah MRI.
Nah, di MRI itu kita bisa ngelihat ada fraktur kompresi. Kita juga bisa lihat medula spinalisnya nih di sini. Ada yang ketekan atau enggak. Nah, ini ya akumulasi cairan. Adanya lesi litik. Nah, ini abses nih. Udah kelihatan banget. Yang ini nih, yang putih-putih ini. Yang ini adalah medula spinalisnya. Ini kan abses. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ini medula spinalisnya ketekan nih. Ini dia ketekan nih. Nah, ini biasanya kalau udah ketekan kayak gini bisa plegi pasiennya, bahaya. Ini harus segera didekompresi. Nah, kalau untuk pemeriksaan bakteriologinya bisa melalui biopsi atau operasi. Nah, biasanya sih ini kalau operasi nanti di biopsi ntar bisa kelihatan tuh. Kultur dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen ya, nanti untuk bakteri tahan asamnya. Nah, ini untuk pengobatan. Nah, pengobatannya itu dibagi menjadi pengobatan medikamentosa dan pembedahan. Nah, tujuannya itu untuk eradikasi kuman TB, mencegah dan mengobati defisit neurologis, dan memperbaiki kifosis. Nah, tata laksananya itu sebenarnya itu masih beda-beda ya. Ada yang WHO tuh bilang sampai 6 bulan. Tapi kalau British Medical Research Council tuh 6 sampai 9 bulan. Nah, tapi pada beberapa kasus yang complicated itu bahkan bisa sampai lebih dari 24 bulan gitu. Nah, ini ya lesi vertebra multiple, servikal, dan defisit neurologis yang belum dapat dievaluasi itu bisa sampai 9 sampai 12 bulan. Nah, ini ya untuk pasien TB kita pakai yang kategori 2 kalau misalkan udah kalau misalkan kasus baru dengan TB ekstra paru itu kita pakai yang ini 2 RHZE sama HRZS ya yang pakai streptomycin. Gitu. Nah, nanti kalau gagal pengobatan, relapse atau drop out bisa dikasih yang kategori 2. Pokoknya kalau kasus spondilitis TB, kalian pakai regimen yang ada streptomycinnya. Gitu. Nah, gagal kalau dalam 3 sampai 4 minggu, nyeri atau defisit neurologisnya masih belum menunjukkan perbaikan. Nah, ini kalau MDR-TB ya. Kalau MDR-TB itu biasanya nanti kita kasih OAT injeksi untuk minimal 6 bulan. Kemudian sikloserin atau etionamid. Nanti bisa juga dikasih quinolone. Nah, ini kalau MDR biasanya 18 sampai 24 bulan. Nah, indikasi pembedahan ini kalian harus tahu ya. Jadi dia itu defisit neurologis akut. Jadi misalkan awalnya pasien masuk motoriknya itu 4 atau 5, tiba-tiba dia malamnya jadi 2. Itu kan defisit neurologis akut, prosesnya sangat cepat. Paraparesis atau paraplegia. Kemudian deformitas tulang belakang yang tidak stabil. Kayak contohnya gibus. Gibus tuh udah sangat indikasi untuk dilakukan pembedahan. Kemudian tidak responsif dengan kemoterapi selama 4 minggu. Ini bukan kemoterapi ya, maksudnya tuh medikamentosa. Kemudian absesnya luas. Kemudian biopsi perkutan gagal untuk memberikan diagnosis. Dan adanya nyeri berat akibat kompresi dari abses. Maka ini harus dilakukan pembedahan. Pembedahannya namanya dekompresi. Dekompresi itu berarti absesnya itu kita dekompresi, kita ambil pusnya supaya absesnya kempes gitu. Udah deh, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak izin bertanya, ya Kak, saya izin bertanya mengenai prognosisnya untuk ad vitam, ad functionem, dan sanasionalnya itu gimana ya Kak? Mungkin itu dulu Kak, terima kasih Kak. Nah, itu tuh tergantung banget. Kalau misalkan pasiennya udah sampai yang gibus, itu udah otomatis dia dubiat malam. Tapi kalau misalkan dia hanya stadium awal, kita baru nemuin yang namanya apa sih destruksi tulang aja ya itu masih dubia ad bonum. Tapi biasanya kalau udah plegi atau paraparesis gitu sih biasanya udah cenderung ke dubia ad malam sih. Gitu.
Baik, Kak, izin bertanya lagi Kak mengenai tata laksana. Yang saya masih bingung Kak, yang 2HRZES itu kepanjangannya apa ya Kak? Kalau boleh tahu. Terima kasih. RHZES itu berarti rifampicin, pirazinamid, isoniazid, ethambutol, streptomycin. Kemudian Kak, yang angka 2-nya itu maksudnya apa ya? Berarti 2 bulan diberikan RHZES, kemudian dilanjutkan lagi dengan 4 bulan. Iya, baik Kak, terima kasih Kak. Iya. Izin bertanya, buat prognosis yang tadi sempat teman saya tanyakan, saya izin bertanya kalau misalnya tadi kan kalau udah terbentuk gibus itu dia prognosis bisa malam ya. Untuk malam ini dia ke sanasionam dan fungsionam aja kan Kak ya. Kalau Vitam kira-kira dari kasus ini apakah juga dapat mengancam nyawa Kak? Sebenarnya kalau mengancam nyawa itu tergantung lokasinya. Kalau dia letaknya di cervical itu bisa banget. Karena di cervical itu kan dia ada ini kan saraf nervus phrenicus. Kalau misalkan medula spinalisnya, terutama cervical 4 ya, dia ketekan itu bisa banget untuk mengancam jiwa. Terus apa namanya? Kalau dia kenanya itu di torakal yang bagian atas, torakal 1, itu tuh bisa nyebabin juga yang namanya hipertensi maligna. Nah, kalau udah terjadi hipertensi maligna, itu bisa jadi pecah pembuluh darah. Pasiennya bisa meninggal. Jadi tergantung lokasinya. Biasanya sih kalau lumbal sih enggak ya. Yang perlu dipantau adalah ketika cervical sama torakal. Gitu. Kak, izin bertanya lagi, berarti untuk komplikasi dari penyakit ini selain tadi Sorry, hipertensi gimana? berkali Suaranya kecil banget. sekarang kedengeran nggak Kak? Udah. Izin bertanya kalau untuk komplikasi dari spondilitis TB ini selain dari hipertensi maligna dan juga yang tadi, kira-kira apa ada lagi nggak Kak untuk komplikasinya? Komplikasinya kan berarti adanya ini ya, paraplegi ya. Paraplegi itu kan dia udah termasuk komplikasi. Kemudian ini apa namanya? Patah tulang belakang itu gibus tuh udah termasuk komplikasi sih sebenarnya, kasus yang complicated. Fraktur dari vertebra. Kak, izin bertanya lagi, apakah boleh Kak? Boleh. Untuk kalau ini kan tadi kayak paraplegi dan juga para paresis itu biasanya kalau misalnya terjadi pada lumbal dan dari torakal 3 ke bawah gitu kan kayak kalau misalnya terjadinya pada cervical apakah memungkinkan untuk terjadinya kayak tetraparesis gitu Kak? Sangat mungkin. Karena kalau lokasinya di cervical udah pasti dia akan tetraparesis ya. Jadi ya sangat mungkin. Tanya lagi Kak, berarti kalau gejalanya itu dari tanda vitalnya biasanya normal gitu ya Kak ya? Saya nggak ada peningkatan dari suhu dan seterusnya. Peningkatan suhu, demam pasti ada dong, karena ini kan kasus infeksi. Cuman biasanya khasnya kalau pada TB itu demamnya subfebris. Terus karena nyeri itu biasanya pasiennya takikardi. Atau tensinya juga bisa jadi meningkat, karena kan sifatnya nyeri ya. Gitu. Baik, Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Maaf Kak, mungkin izin kan kalau yang saya lihat dari sumber lain itu salah satu gejalanya juga bisa ditemukan adanya kifosis ya Kak. Itu kifosis itu apakah sudah pasti karena gibus atau bisa karena tulang bengkok juga ya Kak biasanya sih Kak? Kalau kifosis itu kan tulangnya lurus ya, jadi belum gibus. Kalau gibus kan tulangnya bentuknya begini. Kalau kifosis tuh kayak gini, lurus. Jadi belum gibus. Gibus tuh kalau udah begini, udah bengkok. Gitu. Dia terjadi karena adanya proses destruksi dari tulang tadi. Berarti lebih parah apabila sudah ditemukan gibus itu ya Kak dibanding masih Iya. kifosis. Betul. Baik, Kak. Biasanya kifosis berarti kalau ada destruksi tulang tadi ya Kak untuk terjadinya kifosis tadi. Iya.
Lalu mau nanya juga Kak, kalau untuk spondilitis TB ini apakah sering dimulai dari TB paru dulu atau nggak selalu TB paru ya Kak? Kalau dari Nggak cerita selalu. tadi kan, iya Kak. Nggak selalu. Pokoknya biasanya kalau yang melalui TB paru dulu itu 40% kasus aja. Ya, mungkin mau tanya Kak, berarti tadi kalau yang cerita ada mau dieliminasi oleh makrofag, tapi ada beberapa yang tereliminasi, ada yang tidak, itu awalnya bisa juga langsung TB ekstra paru ya Kak? Iya, bisa. Jadi bisa aja dia di paru kumannya itu hanya dorman aja. Oh baik Kak, berarti kalau kayak gitu dia nggak ada seperti demam dan lain-lainnya, langsung gejalanya lebih ke paralegi dan lain-lain tadi ya Kak? Demamnya bisa jadi tetap ada, tapi yang nggak ada itu adalah batuk, keringat malamnya itu yang nggak ada. Oke baik, terima kasih Kak penjelasannya. Mm-mm. Oke, ada lagi? Kak, izin bertanya Kak. Boleh. Kak, izin bertanya kembali Kak. Iya, boleh. Kalau misalkan tadi itu kan di pemeriksaan fisik ada tulisannya pernafasan cepat ya Kak. Nah itu apakah ada hubungannya karena nyeri atau bagaimana ya Kak? Gimana? Yang di pemeriksaan fisik itu kan ada hasilnya pernafasannya cepat ya Kak tadi di slide pemeriksaan fisik. Nah itu apakah ada hubungannya dengan nyerinya atau bagaimana ya Kak? Itu kalau pernafasan cepat biasanya kalau misalkan ada gejala TB-nya. Ada gejala TB-nya dan pasiennya misalkan cenderung sesek. Nah, itu pernafasan jadi cepat. Oh ya baik Kak. Terus kemudian izin tanya lagi Kak, tadi untuk jenis atau klasifikasi apakah ada ya Kak untuk spondilitis TB ini Kak? Untuk klasifikasinya secara umum sih nggak ada ya kalau berdasarkan konsensusnya. Paling berdasarkan lokasinya aja. Baik Kak, terima kasih Kak. Iya. Izin bertanya Kak, tadi kan di anamnesis itu ada gejala khasnya bisa nyeri pinggang yang menjalar ke perut ya Kak. Nah itu tuh semua tempat bisa menjalar ke perut atau tergantung lokasinya ya Kak? Dan itu kenapa? Itu yang torakal sama lumbal ya, kalau servikal enggak. Itu berdasarkan penjalaran sarafnya sih. Kan yang kena medula spinalisnya ya. Jadi biasanya nanti dia kenanya tuh menyeluruh gitu. Jadi nanti biasanya ada penjalaran ke arah perut. Gitu. Baik, Sama makasih, ada Kak. efek Lalu dari mau kompresi dari absesnya juga. Iya, Kak. Heeh. Lalu Kak yang di patofisiologinya itu kan tadi ada dijelasin kalau adanya kifosis sama gibus tadi kan medula spinalis ya kan Kak. Terus dia nanti ngaruhin saraf, terus di situ tulisannya defisit lower motor. Maksudnya defisit lower motor tuh di area lesinya ya Kak, bukan ke bawahnya maksudnya, makanya ditulisnya lower motor. Iya. Oke baik Kak. Lalu izin satu lagi Kak. Gimana? Putus ya? Halo? Keputus sepertinya. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau tanya sebelum masuk ke kasus? Izin bertanya, Kak. Boleh. Iya, Kak, izin bertanya kalau misalnya spondilitis TB ini kan masuknya kasus 3B ya, Kak. Berarti kan ada kondisi gawat daruratnya. Nah, tadi udah sempat disebutkan juga salah satu gawat daruratnya itu kan yang
kalau misalnya dia kena cervical, dia bisa ganggu sistem pernafasan ya, Kak, ya? Iya, betul. Nah, kira-kira kondisi gawat darurat lainnya selain yang mengganggu sistem pernafasan itu ada lagi nggak, Kak? Dan tata laksananya itu seperti apa ya, Kak? Defisit lainnya itu ada paraparesis sama paraplegi. Itu walaupun tidak menyebabkan kematian, tapi itu kan menurunkan kualitas hidup pasien. Itu termasuk suatu kegawatan. Dan itu harus ditangani segera. Karena kalau misalkan tidak segera didekompresi absesnya, itu nekrosis bisa paraplegi selamanya pasiennya. Gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Maaf kalau boleh tahu untuk komplikasi dan mohon maaf Kak, diagnosis banding dari TB untuk spondilitis TB ini apa ya Kak? Makasih Kak. Oke, diagnosis bandingnya 1 metastasis. Kenapa? Karena kan kalau misalkan kita ngomongin spondilitis TB, itu kan kita bisa nemukan massa. Nah, massanya, absesnya itu yang bisa didiagnosis banding dengan tumor. Jadi otomatis nanti diagnosis bandingnya bisa tumor atau metastasis, kemudian bisa juga spondilitis pyogenik. Nah, kalau spondilitis pyogenik itu yang disebabkan oleh bakteri biasa, bukan TB. Gitu. Dua itu sih paling. Baik, terima kasih Kak. Ada lagi? Izin bertanya Kak, maaf tadi saya keputus. Heeh. Tadi mau nanya tentang DD juga Kak, tapi ini mau lanjutin yang DD tadi, itu yang pyogenik itu untuk gejalanya apakah sama juga Kak? Apa nanti cuma dibedain dari kulturnya aja atau ada bedanya lagi Kak? Wait, ada bedanya. Sebentar, aku tunjukin ya. Nah, ini ya, jadi untuk membedakan sama pyogenik, itu nanti kita bisa lihat dari MRI-nya ya. Jadi biasanya kalau TB itu seringnya terjadi di torakolumbal gitu. Kalau misalkan si pyogenik itu biasanya seringannya ketemunya di torakal doang atau di cervical. Nah, kalau misalkan dia spondilitis TB biasanya bareng nih torakolumbal. Kemudian kalau spondilitis TB itu abses paravertebralnya, dindingnya itu tipis teratur. Kalau pyogenik itu dindingnya tebal dan tidak teratur. Perbedaannya dari situnya sih kalau untuk pyogenik. Maka untuk yang dinding tebal itu maksudnya dilihatnya nanti Dinding dari absesnya dari MRI-nya. MRI-nya. Nah, ini nanti bisa kelihatan nih dia dindingnya teratur. Itu kalau yang spondilitis TB ya? Kalau TB dia teratur. Nah, kayak gini. Lalu kok kalau untuk yang seperti metastasis itu kuncinya bedainnya gimana? Kalau metastasis biasanya lesinya multiple. Lesinya multiple, terus dia merusak jaringan lainnya. Jadi banyak jaringan-jaringan lain yang rusak. Jadi dia destruktif biasanya, terus bernodul-nodul. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya. Ada lagi?
Oke, kalau gitu kita masuk ke ini soal ya. Sebentar, aku share dulu. Oke, ada yang mau coba menganalisis? Ayo, ada yang mau? Atau coba baca dulu deh. Siapa coba yang mau baca? Mungkin izin membantu. Boleh. Baik, mungkin dimulai dari keluhan umum terlebih dahulu. Jadi wanita dia 40 tahun datang dengan keluhan nyeri punggung berat pada bulan Agustus 2018 dan sebelumnya sudah dirasakan dari 5 bulan sebelumnya. Lalu habis itu memburuknya sejak 3 bulan yang lalu, tidak ada riwayat trauma di punggung. Lalu habis itu tidak memiliki gejala batuk lemah, keringat malam ataupun penurunan berat badan. Berarti di sini bisa lihat bahwa tidak ada riwayat TB gitu ya Kak ya. Lalu pasien juga mengeluh adanya tidak mengeluh adanya kelemahan anggota gerak. Lalu habis itu di sini sebelumnya pasien itu memiliki riwayat pengobatan dengan hernia nucleus pulposus 1 tahun sebelum pasien datang, tapi udah fisioterapinya sudah dilakukan dan sudah selesai juga. Tidak memiliki riwayat DM, asma, hipertensi. Pada saat masuk kesadarannya penuh, tapi tekanan darahnya ini tinggi, jadi ada hipertensi dan takikardi, terus rate-nya 20 per menit, skala nyerinya 10, dan tidak ada penurunan berat badan. Pemeriksaan neurologisnya juga kekuatan motoriknya normal, lalu habis itu rangsang meningalnya positif pada kedua tungkai, lalu habis itu adanya leukositosis, sisanya normal. Lalu habis itu rangsang torat tidak menunjukkan temuan abnormal, berarti awalnya cuma gangguan pada rangsang meningal doang ya Kak ya, dengan leukositosis. Lalu setelah perawatan kedua hari, di sini ada
perubahan dari tungkai kirinya yang turun secara drastis menjadi 1155. Pasien kemudian diberikan kortikosteroid intravena untuk dirujuk ke rumah sakit lain untuk dilakukan pemeriksaan MRI torakolumbal dengan kontras. Lalu didapatkan hasil adanya destruktif yang pada lumbal 1, 2, dan 3, dan MRI juga menunjukkan ekstensi kanal paraspinal dan spinal. Saya izin bertanya, untuk ekstensi kanal paraspinal itu maksudnya memanjang gitu ya Kak, yang seharusnya di Iya betul, adanya penekanan. menyebabkan stenosis parah pada medula spinalis. Lalu dilakukan radiologis dan di situ dilakukan dekompresi dan stabilisasi tulang belakang. Lalu habis itu diberikan regimen standar obat anti TB yang tadi IRE itu. Lalu habis itu setelah menjalani operasi, kekuatan motorik pasien menjadi normal lagi dengan skor NRS-nya turun menjadi 4. Lalu dipulangkan 2 minggu setelah itu, lalu habis itu diberi rawat jalan selama 14 bulan dengan 2 regimen OAT. Mungkin sekian Kak. Oke. Nah, iya jadi begitu ya. Ini kan pasien ini dia datang ke IGD nih. Dia nyeri sejak 5 bulan yang lalu dan mulai memburuk sama 3 bulan yang lalu. Berarti ini kan udah mulai ada proses yang sifatnya kronik ya. Tapi tiba-tiba dia terjadi perburukan yang sifatnya itu akut. Dalam perawatan hari kedua, dari yang perawatan kekuatan motoriknya itu 5, tiba-tiba dia proses akut turun menjadi 1155. Nah, ini nih yang menandakan adanya suatu kegawat daruratan nih. Berarti adanya suatu proses akut yang menimbulkan adanya paraparesis. Gitu. Kemudian rangsang meningialnya, laseknya positif, kerniknya juga positif ya. Nah, kemudian pada saat dia MRI, nah ini tadi aku lupa ngomong ya, jadi pemeriksaan radiologis pada kasus infeksi dan tumor itu harus dengan kontras. Jadi nanti pada kasus-kasus spondilitis TB, itu nanti kalian pemeriksaan penunjangnya ya MRI dengan kontras atau CT scan dengan kontras. Jadi kasus-kasus infeksi atau tumor kalian harus pakai kontras untuk melihat penyengatannya gitu. Karena kalau nggak pakai kontras, ntar kalian nggak bisa ngelihat absesnya. Gitu. Terus, nah ini ya, adanya MRI ada proses destruktif. Seperti yang kita tahu, gejala awal dari spondilitis TB itu kan dia adanya proses destruktif dari tulang, gitu ya, sama adanya ekstensi kanal spinal dan adanya abses spinal yang menekan kantung dari fekal. Sehingga terjadi stenosis yang berat dan akhirnya dia menjadi paraparesis gitu. Nah, makanya itu udah termasuk indikasi operasi dan kemudian pasien ini menjalani operasi dekompresi dan stabilisasi dari tulang belakang. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian OAT. Nah, ini karena kasusnya berat, dia dilanjutkan sampai 14 bulan nih pasiennya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Izin bertanya Kak, Mm-mm. di situ kan ada riwayat hernia nukleus pulposusnya Kak, itu ada hubungannya nggak Kak? Apa-apa? Ada yang riwayat sebelumnya menjalani pengobatan hernia nukleus pulposus itu maksudnya ada hubungannya nggak Kak? Sebenarnya sih nggak ada hubungannya, tapi itu bisa membantu. Jadi gimana ya, bisa membantu diagnosis juga sih sebenarnya. Karena kan kalau HNP nggak mungkin prosesnya akan seakut itu. Oh, tapi bukan jadi faktor resiko dia jadi muncul TB-nya kan ya Kak? Mm-mm. Kita menjadi DD-nya, kalau ini bukan HNP lagi gitu ya Kak? Mm-mm. Makasih Kak. Ya, ada lagi? Kak izin bertanya Kak. Boleh. Di sini kan tekanan darahnya meningkat drastis ya Kak. Itu kira-kira kenapa ya Kak dari secara patofisiologinya? Karena Atau nyeri.
karena nyeri. Jadi nyeri itu dia bisa meningkatkan nadi sama tekanan darah. Karena kan dia nanti akan menimbulkan proses stres. Nah, di mana kalau stres itu meningkat kan kortisol juga meningkat. Nah, itu akan mempengaruhi hormon dari aldosteronnya juga, makanya tensinya bisa meningkat. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Oh iya, sama ini, aku lupa ngomong juga. Jadi nanti barangkali just in case kalian ditanya ya, kalau misalkan ditanyain spondylitis TB itu termasuk nyeri apa? Jawabannya adalah nyeri campuran ya. Jadi dia ada nyeri nociceptifnya juga, ada nyeri neuropatinya juga. Jadi jawabannya adalah nyeri campuran. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kak, maaf mau nanya Kak, untuk yang di sini kekuatan motorik dan lain-lain itu boleh minta nilai normalnya nggak ya Kak, untuk kita tahu juga kalau bermasalahnya itu kalau seperti apa, misalnya kayak motorik di sini kan 5555 Kak, itu untuk motoriknya baiknya gimana, lalu untuk rangsang meningalnya seperti apa, mungkin boleh nanya Kak, makasih. Kalau motorik itu kan normalnya angkanya 5555 ya. Berarti kan kalau udah salah satunya aja ada yang di bawah 5, berarti itu kan nggak normal. Itu. Kalau rangsang meningeal normalnya negatif. Gitu paling. Kamu ada nggak kayak kemungkinan kayak kan kadang-kadang bisa ada respon kekuatan motoriknya malah bisa jadi meningkat dan lain-lain, itu nggak ada ya Kak, berarti lebih Gimana? ke arah menurut Putus, gimana? kan Kak, suaranya kedengaran nggak ya Kak? Putus. Mungkin yang lain dulu deh Kak, nanti kalau jaringan saya lebih stabil. Atau di chat boleh di chat. Kak. Izinnya untuk chat saya apakah sudah Udah masuk. Sebenarnya kadang bisa ditemukan refleks motorik meningkat. Apakah di spondylitis? Oh iya, bisa banget. Tergantung lokasinya. Kalau misalkan dia lokasinya torakal, otomatis kan dia UMN. Kalau misalkan dia UMN, maka refleks fisiologisnya akan meningkat. Normalnya refleks fisiologis itu adalah positif 2. Kalau positif 1 berarti menurun. Kalau positif 3 berarti meningkat. Kalau positif 4 berarti meningkat disertai dengan klonus. Ini tadi aku juga belum jelasin ya. Nah, jadi aku jelasin di bawah sini aja deh. Jadi kan gini. Normal refleks fisiologis itu dia positif 2. Kalau positif 1 itu dia menurun. Kalau positif 3 itu dia ada perluasan. Kalau positif 4 itu perluasan disertai dengan klonus. Oke. Nah, lokasinya kalau refleks fisiologis itu kan ada biceps, triceps, terus ada patella, terus ada Achilles juga ya. Nah, aku kalau lokasi tuh lebih suka ngafalin dari bawah. Jadi kalau Achilles itu kalian ingatnya 1, 2. Jadi S1
S2 itu untuk lokasinya. Kalau untuk patella itu lokasinya ingat aja 3-4, berarti lumbal 3 dan lumbal 4. Kalau triceps itu dia lokasinya ada kalian bentar, dari biceps. Kalau biceps itu kalian ingatnya 5-6, berarti C5, C6. Kalau triceps itu kalian ingatnya 6-7, berarti C6, C7. Nah, tergantung lokasinya kena. Misalkan dia kenanya di torakal 2 deh, kayak kasus yang tadi. Berarti biceps tricepsnya akan normal. Kenapa? Karena kan lokasinya di C5, C6, sama C6 sama C7. Berarti dia belum nggak kena dong, aman gitu. Nah, yang otomatis akan kena lumbal 3 sama lumbal 4-nya. Kalau dia di torakal kan berarti UMN, berarti dia akan meningkat. S1, S2-nya pun sama, dia akan meningkat. Gitu. Beda sama kasusnya kalau misalkan dia kenanya di lumbal 2. Kalau dia kenanya di lumbal 2, otomatis dia yang patelanya akan menurun, yang S1, S2-nya akan menurun. Gitu. Kemudian kalau untuk refleks patologis. Nah, kalau misalkan dia Babinski group, kalau Babinski group itu dia ada Babinski, Shaddock, Oppenheim, Gordon, kemudian Schaeffer. Nah, kalau misalkan dia UMN, maka dia akan positif. Kalau dia LMN, dia akan negatif. Dia akan negatif. Itu untuk Babinski group. Kemudian Hoffman-Tromner. Kalau Hoffman-Tromner itu akan positif kalau kelainannya di cervical. Udah deh gitu. Ini kalau menurun LMN, ingat aja lower berarti menurun. Kalau meningkat, ingat aja upper UMN. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Baik, makasih Kak penjelasannya. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Izin tanya Kak, Berarti dari kasus ini karena yang terjadi penekannya itu pada mulai dari lumbal 1, berarti lesi medulla spinalisnya itu termasuk LMN semua. Betul. Berarti terjadi menurun semua itu ya Kak, yang plus 1 itu. Izin bertanya lagi Kak, untuk tata laksananya berarti karena ini termasuk TB baru, berarti termasuk kategori 1 ya? Iya, kategori 1, tapi pakainya yang ada streptomisinnya ya, jangan yang 2 RHZE tambah 4 RHZ doang, itu nggak bisa, itu untuk TB paru. Terus yang ada streptomisinnya. Mungkin saya masih kurang ngerti Kak, tadi perbedaan kategori 1 dan 2 itu perbedaan dari pemberian obatnya itu di mana ya Kak? Kalau yang kategori 2 itu dia yang putus obat. Wait. Mungkin lebih ke perbedaan obatnya Kak. Mungkin Benar. apakah ada ya.
Ini ya, jadi kalau untuk kategori 1 itu dia pakainya 2 RHZE atau S, jadi ditambahin S kalau untuk yang pada pasien TB ekstra paru sama 4 HR3. Jadi maksudnya itu adalah 2 bulan kita pakai rifampicin, isoniazid, pyrazinamid sama ethambutol dan streptomycin ditambah dengan 4 bulan rifampicin sama isoniazid. Nah, kalau yang kategori 2 ini kalau misalkan pasiennya itu kambuh dan gagal pengobatan pada panduan OAT kategori 1. Nah, ini kita pakainya 2 RHZES ditambah dengan RHZE dan dilanjutkan dengan 5 bulan dari rifampicin sama isoniazid dan kemudian 3 bulan ethambutol gitu. Itu untuk perbedaan obatnya. Izin Kak, berarti mungkin lebih kepada perbedaan pemberian nama obatnya ya? Iya. Sama durasinya sih. Ya, durasinya. Ya, terima kasih Kak. Iya, ada lagi? Kak, izin bertanya, Kak. Izin bertanya kalau misalnya kan kalau pada kasus tadi itu pasien dilakukan rawat inap ya Kak. Saya izin bertanya 2 hal. Satu itu untuk indikasi dari rawat inap itu seperti apa, dan kalau misalnya kita udah merekomendasikan untuk melakukan rawat inap, tetapi misalnya pasien ingin melanjutkan dengan rawat jalan, karena tadi itu selain dari kita memberi obat dari OAT ini, kita kan tadi ada yang tadi kata kakak yang nyeri campuran itu juga ya Kak. Berarti kira-kira obat yang biasanya ditambahin selain dari OAT ini apa ya Kak? Gabapentin, itu untuk nyeri neuropatinya. Kemudian tergantung skala nyerinya juga sih ya. Kalau misalkan dia nyerinya berat, pada yang pasien kasus aku tadi itu dia sampai dikasih morfin. Gitu. Jadi nanti kamu lihat dari skala nyerinya aja. Kalau misalkan dia sekiranya masih nyeri ringan, ya kamu bisa kasih NSAID sama gabapentin gitu atau pregabalin. Kalau misalkan dia sekiranya nyerinya nyeri sedang, kamu bisa kasih tramadol digabung dengan gabapentin, itu juga bisa. Kemudian kalau untuk indikasi rawat inapnya itu, ketika dia nyerinya itu, ketika misalkan awal kamu rawat jalan, terus habis itu tidak membaik, malah jadi memperburuk gitu. Terus ketika kamu ada kecurigaan ke arah infeksi, ya kamu rawat inap aja gitu. Baik Kak. Lalu Kak, izin bertanya kalau misalnya tadi kan ada pemberian morfin ya Kak. Apakah morfin itu bisa diberikan juga kepada pasien rawat jalan atau khusus untuk mereka dengan rawat inap Kak? Nah ini tuh tergantung kebijakan ya. Jadi kalau di rumah sakit aku sekarang tuh nggak boleh dirawat jalan. Tapi lucunya adalah pada kasus yang laporan kasus aku tadi, dia itu sama DPJP-nya, aku tidak mau menyebutkan siapa, kalian cari tahu sendiri aja, itu dikasih morfin kan, dibawa pulang. Nah alhasil ketika dia udah selesai pengobatan morfinnya, sama pasiennya itu dikasih-kasihin ke orang morfinnya gitu. Jadi kayaknya lebih baik nggak boleh ya. Kalau dibawa pulang harus benar-benar dengan pengawasan dan pemantauan dari DPJP-nya gitu. Baik Kak, kalau begitu. Banyak Kak. Ya. Ada lagi?
ada yang masih dibingungin? Kak, apakah boleh meminta file yang tadi Kak, yang tadi sempat Kakak share terkait diagnosis banding dari spondilitis TB? Oh, boleh. Aku kirim linknya aja ya. Itu udah aku kirim. Makasih banyak Kak. Iya. Ada lagi? Oke, kalau misal udah nggak ada yang mau ditanyain, mungkin bisa kita cukupi ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh chat personal ke aku. Nanti bisa mungkin aku jawab ya. Paling gitu sih. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih, Kak. Nah.